Ronald ditelepon lagi sama calon pembeli. Hanya untuk diyakinkan bahwa itu sofa sama ranjangnya tuh beneran ada enggak. Padahal fotonya udah jelas-jelas kelihatan tuh. Semua barang-barang yang ada di rumah itu sudah kosong. Dan ini nih, sofa dan ranjangnya itu sudah dibakar sejak lama. Ya, selamat malam. Dan nggak tahu nih selamat malam apa siang ini. Tergantung malam, penonton yang penontonnya. menonton video ini. Tapi yang jelas kami syutingnya malam. Kembali lagi di podcast Jenggotan Cengkiran Rambut Kulit Setan. Dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata, guys ya. Seperti biasa kita akan menghadirkan cerita-cerita mistis untuk para pemirsa dan para pendengar setia dari podcast Jenggotan ini. Dan untuk yang pertama cerita akan saya bawakan. Oke, siap. Dari seorang kawan, saya kenal, Anda pun juga kenal, yang dimana saya sangat respect sama dia. Dia sama-sama musisi, seorang basis dia. Wah, dia seorang basis dan saya sangat respect sama dia karena apa? Karena cerita horor yang dikirimkan tuh bagus, bro. Saking bagusnya, cerita horor yang dikirimkan tuh lebih bagus daripada permainan bassnya. Wow. Abang Ronald, abangku, selamat malam. Yang kebetulan saya baca di Twitter, ternyata dia pernah viral, bro, di Twitter karena menceritakan pengalaman mistisnya ketika dia sedang bekerja di, gak bersedia disebutin sih, pokoknya perbankan lah. Oke. Nah, dia itu di perbankan tersebut bekerja atau menjabat sebagai, istilahnya susah tapi istilah gampangnya surveyor. Yang dimana dia itu tugasnya adalah mengunjungi tempat-tempat yang akan dijadikan jaminan nasabahnya. Jadi tidak mengherankan kalau dalam 1 bulan dia itu mengunjungi puluhan rumah, puluhan pabrik, dan juga pernah dia mengunjungi kapal yang akan dijadikan sebagai jaminan nasabahnya. Nah suatu hari dia itu survei di salah satu rumah di kawasan elit di Surabaya. Dia nggak nyebutin itu di mana, pokoknya kawasan elit Surabaya aja. Nah dia itu survei nih ke sebuah rumah yang akan dijadikan jaminan oleh calon nasabahnya. Oke. Dan kebetulan rumah yang akan dijadikan jaminan ini, yang akan dijaminkan ya, rencananya tidak akan ditebus oleh nasabahnya. Jadi langsung dijual aja deh sama pihak banknya. Jadi kayaknya tuh nasabahnya minjem duit terus dikasih jaminan rumah, gak bakal ditebus. Jadi silahkan rumahnya kalau mau dijual jual aja. Ya kayak gitu. Dan pada saat si teman kita Ronald ini survei, kebetulan calon pembelinya juga sudah ada tuh. Calon pembelinya. Nah, tapi kan kalau sudah ada yang jual, terus sudah ada yang mau beli juga, ini gak akan ketemu kalau misalnya belum ketahuan harganya berapa. Betul. Terus yang mau beli juga belum tahu spek rumahnya gimana, ya kan. Jadi Ronald harus survei. Nah pas survei kan Ronald itu tujuannya pada saat survei itu menilai harga atau value rumahnya. Menaksir kan, lah ya everything kan pasti dihitung tuh. Harga taksirnya seberapa. Betul. Rumahnya gede, bro, gede banget. Emang tipikal rumah orang kaya gitu kan. Ditaksir nih. Pas masuk ya kan. Oh ya, sorry aku lupa jelasin. Pas masuk dia itu ditemani oleh istilahnya tuh broker. Istilahnya, ya kan. Dan kebetulan brokernya itu adalah family dari pemilik rumah yang lama. Pemilik rumah yang lama. Family lah. Nah, didampingi oleh broker pada saat di depan rumah itu, bro. Si broker ini tidak ikut mendampingi teman kita untuk masuk.
dibiarkan lihat-lihat sendiri gitu. Ya, yang padahal secara etikanya kan ya broker, apalagi brokernya itu adalah keluarga dari pemilik rumah yang lama, ya kan? Itu kan harusnya nemenin dong, ya kan? Tapi waktu itu Ronald tidak merasa curiga. Ya udah masuk aja, mungkin karena si brokernya malas atau gimana lah. Brokernya tuh ngerokok aja di luar. Iya. Masuk, menaker nih lantai pertama kan. Istilahnya dilihatlah kondisi bangunannya seperti apa. Dan di rumah itu nggak ada barang sama sekali bro. Kosong. Nah pas di lantai 1 nih bro, ini kayaknya ada di ruang tengah ya. Itu ada satu sofa. Yang Ronald lihat ada satu sofa tuh. Iya. Sofanya itu nggak tahu warnanya apa, cuman sofanya itu kayak ditutup selimut putih. Semuanya, semua bagian sofa. Tutup kain lah ya. Oke. Nah terus ini kok rumah kosong ya? Kok ada sofanya? Kok sofanya dibiarin? Mungkin sofa murah kali, kisaran harganya 3-4 juta. Ya nambahin dong itu value-nya kan. Ada sofa. Terus emang kosong bro, lantai 1 bro. Naik ke lantai 2. Kosong nih semua. Nah pada saat setelah Ronald selesai survei, ya kan? Ronald kan ngitung lagi tuh, ya kan? Di lantai 1 ada sofa, terus begini, dihitung. Nah di rumah itu kebetulan ada 4 kamar. Oke. Nah 4 kamar itu kosong semua, nggak ada barangnya, kecuali 1 kamar. Ada kasur, sekaligus ranjangnya, ya kan? Dan ranjang itu tuh bentukannya bro, nanti akan kami kasih fotonya karena saya punya. Ranjang itu tuh sebetulnya rapi bro, tapi kayak, jadi Anda bayangin ya, ranjang rapi, terus kayak ada lungset di ada lencu, kusut di salah satu bagiannya, kayak habis diremes gitu loh. Oh iya. Jadi rapi, terus di bagian salah satu bagian tuh kayak ada yang diremes gitu loh. Oke? Nah. Oke lah, ketemu nilainya ya kan, ketemu nilainya. Terus kan Ronald kan dia sebagai cuman surveyor ya, jadi setelah ketemu harga ya udah gitu loh. Beberapa bulan setelahnya, ya kan, si Ronald itu ditelepon sama calon pembeli rumah itu, ya kan. Ditanya, Mas, boleh minta foto rumahnya nggak? Untuk sekali lagi. Maksudnya kan Ronald juga sempat nyetor fotonya kan. Ini bu dikasih seret. Oh ya mas, ini saya mau tanya. Ini kan di ruang tengah sama di salah satu kamar itu ada sofa sama itu ya ranjang ya. Itu emang beneran ada gak sih mas itu? Padahal fotonya tuh bener-bener kelihatan, tapi cuma calon pembeli kayak gak yakin gitu loh. Iya. Nemu keanehan ya sini ya. Oke. Oh ya beneran ada ini gitu kan. Oke, terus udahlah komunikasinya udah selesai. Beberapa hari kemudian Ronald ditelepon lagi sama calon pembeli. Hanya untuk diyakinkan bahwa itu sofa sama ranjangnya tuh beneran ada enggak. Padahal fotonya udah jelas-jelas kelihatan tuh. Ada, ya kan. Terus teman kita kan penasaran, ditanya, emangnya kenapa? Dengan nada yang sangat amat tegas dan sambil ngegas gitu loh. Padahal kan, ya Allah, nih teman kita kan karyawan ngomong sama klien agak bentak gitu bro, emang agak itu sih. Karena saking penasaran ini ada apa sih gitu loh. Fotonya sudah ada. Kenapa sih bu emangnya? Nah udah gitu. Saya jelasin, foto juga udah dikirim. Ya betul. Gitu kali ya. Terus jengkel dia ya. Calon pembelinya itu bro bilang ke teman kita, Mas, ini kata pemilik rumah yang lama itu, ya kan? Semua barang-barang yang ada di rumah itu sudah kosong. Oke. Bahkan sebelum Ronald survei dan setelah Ronald survei itu nggak ada apa-apa. Nah kok bisa kan ya kan? Terus akhirnya kan si teman kita nanya sama si broker yang nemenin, yang nggak mau masuk itu, ya kan? Dihubungi terus akhirnya
ternyata si broker itu juga bilang, iya mas, rumah itu nggak ada barang-barang sama sekali. Loh. Oke. Terus si brokernya nanya ke Ronald itu, Mas sorry, waktu masnya survei kan saya nggak ikut tuh. Pas masnya survei aman nggak? Aman nggak? Kata-kata aman nggak? Iya. Ya kan? Nah, si teman kita ini mulai sesuatu. Aman. Berarti kan si brokernya yang nggak ikut ngedampingin itu merasa bahwa rumah itu nggak aman kan? Nggak aman terhadap something, nggak tahu apa itu ya kan? Makanya dia nggak mau masuk. Oh, pas survei aman-aman aja kok, gini. Oke. Nah, beberapa hari kemudian lagi, si calon pembelinya tidak jadi membeli rumah itu hanya karena tiba-tiba sofa itu ada di ruang tamu dan ranjang itu ada di salah satu kamar. Nah, akan kami jelaskan kenapa si calon pembelinya ini nggak mau beli ya. Jadi kan si calon pembeli sempat berkomunikasi dengan keluarga si pemilik rumah karena si pemilik rumah meninggal. Berkomunikasi bahwa pada saat setelah meninggalnya si pemilik rumah itu, barang-barangnya tuh udah diusungi apa itu namanya, dipindahin lah, nggak ditaruh di rumah itu, diberesin lah. Dan ini nih, sofa dan ranjangnya itu sudah dibakar sejak lama setelah pemilik rumah meninggal. Sudah dibakar. Kenapa dibakar sama pihak keluarga? Jadi begini nih, setelah si pemilik rumah meninggal, kan keluarga dekat kan ada, tinggal di Surabaya juga kok. Iya. Itu menempati rumah tersebut, entah ahli waris entah siapa gitu kan. Tapi ini konon kabarnya, ya kan, keluarga yang menempati rumah itu mengalami kejadian mistis yang aku nggak tahu ya kejadian mistisnya apa ya, gitu kan. Yang membuat keluarga dari si almarhum si pemilik rumah ini itu nggak betah di rumah itu, sehingga memutuskan untuk dijadikan jaminan dan nggak akan ditebus. Jadi paham alasannya ya, kenapa di awal tadi? Nah, aku masih nggak tahu sampai sekarang kejadian mistisnya apa. Hanya saja bro, ini yang bikin menyeramkan. Silahkan teman-teman buka di description box kami. Akan kami lampirkan sebuah berita tentang kasus pembunuhan bos laundry di Surabaya. Yang dimana aku jelasin dikit. Jadi pemilik rumah itu bos laundry yang dibunuh ya oleh dua karyawannya. Dibunuh dengan cara disiksa, ya kan? Tangan dan kakinya itu diikat di tempat tidurnya yang which is kasur itu. Ya kan? Dibunuh segala macam, ya kan? Nah, pada saat setelah dibunuh bro, kan itu si korbannya, mayatnya itu kan dibuang di tong sampah, nggak tahu di tong sampah mana, pokoknya tong sampah gede lah. Nah, yang nemuin mayatnya itu warga sekitar atau tukang pungut sampah lah, gitu, tukang bersih sampah gitu kan. Ini ada bungkusan putih, ya kan, bungkusan selimut gitu bro. Terus ada tulisan salah satu hotel di Surabaya. Dikira apa, sampah dibuka ternyata mayat, ternyata itu almarhum yang bos laundry itu, si pemilik rumah itu. And you know what? Ketika si pembunuh itu, ini kronologisnya ya, selesai membunuh itu kan dibungkus tuh. Dibungkusnya itu di sofa. Dan Anda dan teman-teman juga sempat lihat fotonya tadi. Kan kalau kita lihat bro ya, itu kan sofa tuh, ya kan? Terbungkus oleh yang ada tadi sebut kain. Tadi saya nyebutnya selimut, karena memang dibungkus kayak selimut gitu bro. Iya. Jadi sofa yang udah dibakar, kasur atau ranjang yang udah dibakar, sama selimut yang sudah dibakar, tiba-tiba ada lagi di hadapan teman kita. Gila sih. Dan ceritanya berakhir. Wah, gila sih.
Ada fotonya, ada sumber beritanya, dan ada sumber ceritanya. Kebetulan itulah yang membuat teman kita viral. Dan bagus banget. Makanya saya sempat bilang buat ceritanya lebih bagus dari permainan bassnya. Itu bagus banget sih itu sih. Serem. So teman-teman silahkan lanjut baca artikelnya dan ceritanya sampai di situ. Oke. Ngeri. Gak ada hantunya kan? Gak ada hantunya. Tapi serem. Asli. Udah kehabisan kata-kata sepertinya, so kita akhiri saja episode kali ini. Jangan lupa subscribe podcast Jenggotan ya. Oke.